berjumpa kembali pada acara Mesbah Keluarga. Saya Petrus Cur bersama keluarga mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan untuk memberkati kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih kami ucap syukur Tuhan pada malam yang indah ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan akan firman-Mu pada Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Dan biarlah semua ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku,
Nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mau selalu bersekutu dengan Yesus. Ku mau selalu bersekutu bersama-Mu, Bapa. Kami mau selalu dekat padamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Siapa sadare, siapa Pujilah namamu Yesus. Pujilah namamu Bapa. Pujilah namamu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini menjadi dupa harum di hadapan, menyenangkan hati-Mu Yesus. Dan sebentar kami akan sharing firman-Mu. Engkau yang beracara berkarya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini menuntun kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan sharing firman Tuhan yang dibacakan oleh anak kami Michael. Silakan Michael. Terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nah, saya ulang kembali 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Luar biasa ya. Tadi firman Tuhan ini mengatakan, marilah kita mengasihi, ya. Kita mengasihi satu dengan yang lain, ya, tapi bukan dengan perkataan, ya, bukan dengan kata-kata. Di sini firman Tuhan inginkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara kekasih, berjalan dalam kasih adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan Yesus. Ya, karena itu biarlah hidup kita ini menjadi pancaran sinar kasih ilahi bagi siapapun juga. Contohnya, mungkin kita membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan, ya, atau kita menasehati
ya, atau kita mengingatkan seseorang dengan kasih. Itulah yang Tuhan inginkan, suatu tindakan. Jadi bukan hanya dengan kata-kata, oh saya mengasihimu ya, saya mengasihimu. Tapi hanya kata-kata, tapi tindakan tidak ada. Nah, tindakan inilah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Sehingga benar-benar apa yang Tuhan inginkan kita ekspresikan, ya, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, dalam mengekspresikan kasih kepada orang lain, ini bukan tentang apa yang kita perjuangkan. Ini tentang kasih kita kepada Tuhan dan keinginan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ya. Keinginan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, oleh karena itu, jika mereka yang kita kasihi meremehkan kita, ya kadang kan mereka, wah ini hanya bohong aja, atau meremehkan, padahal kita benar-benar tulus mengasihi tapi mereka cuek, ya masa bodoh, ya kan. Nah, teruslah mengasihi, ya, kita harus terus mengasihi mereka, kita terus harus menyatakan, ya, bahwa kita benar-benar mengasihi mereka, bukan dengan hanya kata-kata, ya. Katakan kepada diri kita, aku akan berjalan dalam kasih apapun yang terjadi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, katakan, aku akan berjalan dalam kasih apapun yang terjadi. Nah, inilah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Ya, Efesus 5 ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, dan di sini dikatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Manusia lama kita butuh dikasihani. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, lahir baru, kasih Kristus itu sudah ada dalam diri kita. Ya, jadi kita bisa mengasihi. Ya, kita bisa bertindak, kita bisa tadi saya katakan bukan hanya berkata-kata tapi dengan suatu tindakan. Ya, firman Tuhan tadi katakan tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, kita harus berjalan dalam kebenaran ketika kita mengasihi siapapun juga. Ya, kasih berasal dari Allah. Kasih berasal dari Allah. Ya, kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri dipimpin olehnya. Di Galatia 5 ayat 22, kalimat yang pertama, kata yang pertama adalah kasih. Maka kita harus mempunyai kasih. Yang pertama saya katakan kasih berasal dari Allah. Lalu yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Jadi bukan hanya kita berkata-kata, tapi itu alasan kita untuk bertindak. Ketika seseorang jatuh mungkin dari sepeda, ya, atau ada seorang kakek-kakek ingin menyeberang jalan, tapi karena ada kasih di dalam diri kita menolong, memegang tangannya, ya kan, menyeberangkan dia. Nah, itu suatu tindakan, itu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Begitu juga di dalam rumah, ya kan, mungkin dengan istri, dengan anak-anak, ya, bukan hanya dengan bilang, oh saya mengasihimu, ya, tapi sebentar-sebentar dipukul, ya kan, bukan begitu. Aku mengasihimu, ya. Kasih itu kalau firman Tuhan katakan kasih itu sabar. Ya, harus sabar, ya. Kalau dibilang iya nanti harus sabar, ya. Lalu firman Tuhan juga mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tapi sesama kita nggak mengasihi, ya. Abang sama adik masih suka ribut, pukul-pukulan, tapi bilang aku mengasihi, atau suami dengan istri, atau orang tua dengan anak-anak, ya. Jadi Tuhan inginkan
kasihlah dirimu seperti Dirimu dirimu sendiri. sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, yang ketiga, kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan menaati Dia. Ya, kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan menaati Dia. Bagaimana Bapa di surga dengan kasih-Nya? Ya, firman Tuhan katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia apa? Dia sendiri mengorbankan anaknya. Karena apa? Karena kasih. Ya. Karena kasih. Sehingga sukacita itu ada di dalam diri kita karena kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sukacita kita tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, karena benar yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini bagi kita semua, saya mengajak, tadi saya katakan, mari kita mengalirkan kasih kepada siapapun juga, sehingga kita berdampak bagi sekeliling kita. Ya, berjalan dalam kasih adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Amin. Ya, mengasihi Dia. Ya. Sehingga kasih Kristus mengalir dalam diri kita, dan kasih itu juga kita alirkan kepada istri, anak-anak, ya, kepada teman-teman kita di luar, ya kan, sepelayanan, ya, kepada tetangga, kepada siapapun juga. Nah, itulah yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 34 katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Luar biasa. Ya, di sini Tuhan berkata, aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, jadi tidak ada kata saya tidak mengasihi. Tinggal kembali lagi, kita mengasihi benar-benar tulus atau ada maksud lain, ada motivasi, ya. Jadi yang Tuhan inginkan tadi di firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, itulah bagi kita pada malam hari ini. Mari kita terus timbulkan di dalam diri kita kasih Kristus. Ya, Kristus sudah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi sesama. Ya, sehingga benar-benar kebenaran itu terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya dalam kita berkeluarga. Nah, sebagai ayat penutup, saya ambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12 hingga 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Amin. Demikianlah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara-saudara kekasih, kita orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi selalu mengekspresikan kasih, baik kepada keluarga kita, kepada sesama kita yang di luar, ataupun kepada siapapun juga. Ya, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar. Kasih Amin. itu murah hati. Kasih itu murah hati, betul. Ya, kasih itu macam-macam. Ya, oleh karena itu firman Tuhan sudah kita dengar pada malam hari ini, dan biarlah menjadi kekuatan, menjadi penuntun bagi kita semua untuk terus saling mengasihi, Amin. saling menyayangi. Amin. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Demikian, Tuhan Yesus berkati. Mari sebelum kita
masuk dalam doa syafaat, kita naikkan sebuah lagu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kasih Tuhan tidak ada batasnya. Amin. Mari saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Istri akan berdoa untuk bangsa dan kota kita Pekanbaru. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Ya. Terima kasih buat kemurahan, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Berdoa agar Tuhan terus memelihara kami di tengah-tengah masa sulit ini. Tak ada yang menjadi lemah dan putus asa, tapi kami terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ajari di dalam kehidupan kami berkarakter seperti Kristus yang memiliki kasih Tuhan, Allah Bapa kami. Saat ini kami naikkan doa kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas bangsa dan negara ini. Saat ini kami memohon dan berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami hidup saat ini. Dengan segenap hati kami memohon kasih dan anugerah-Mu. Kasihilah bangsa kami, sinarkan wajah-Mu dan pulihkan bangsa kami. Berikan roh hikmat dan takut akan Engkau kepada para pemimpin serta aparat yang menjalankan pemerintahan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Begitu banyak masalah yang terjadi pada bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa di seluruh dunia, mulai dari masalah ekonomi, kesenjangan sosial, perseteruan antara bangsa, dan terlebih saat ini dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Tuhan, dalam kesempatan ini kami ingin berdoa, biarlah segala hal yang baik datang kepada bangsa dan negara kami ini. Amin. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, dan hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon terjadilah menurut kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kota Pekanbaru di mana kami tinggal saat ini. Kami menyatakan firman-Mu, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi kota Pekanbaru. Berkati tanah air dan udara adalah milik-Mu. Biarlah belas kasih-Mu dicurahkan atas kota Pekanbaru. Lawat pulihkan umat-Mu, ampunilah dan selamatkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kembali kami sehati dan sepakat berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu
yang menonton Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan membuka hati dan pikiran, menuntun mereka dalam menjalani kehidupan mereka yang penuh dengan kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupan setiap umat-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus bergerak dalam kehidupan mereka. Bapa, kami ucap syukur Mesbah Keluarga sudah berjalan hanya karena Engkau Tuhan. Dan biarlah semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan kami akan berpisah, dan biarlah kasih Kristus mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. berkati. Salam.